Halo semuanya, hari ini kita akan belajar untuk mengerjakan ujian tulis dari UGM ya. Ini adalah UTUL UGM tahun 2019, kode 924. Kita langsung aja yang nomor 1, titik didih larutan yang dibuat dengan cara melarutkan 9 gram senyawa organik ke dalam 100 gram air adalah 100,25. Ini berarti delta T-nya 0,25 ya. Jika KB dan KF air masing-masing adalah 0,5 dan 1,86 derajat Celcius per molal, maka titik beku larutannya adalah, oke, di sini yang diketahui adalah yang ini. Ini adalah delta TB sama dengan 0,25 derajat Celcius. Lalu, ini adalah nilai dari KB dan ini adalah nilai dari KF. Terus artinya kita tahu ya kalau delta TB itu sama dengan KB dikali dengan molalitas, sedangkan untuk delta TF itu sama dengan KF dikali dengan molalitas. Nah, karena kita sama-sama punya molalitas di sini, kita nggak perlu repot-repot dulu menghitung nilai molalitas, kita bisa langsung aja nilai molalitas itu sama dengan delta TB per KB. Lalu yang di sini nilai molalitas sama dengan delta TF dibagi dengan KF. Nah, karena ini sama-sama molalitas ya, berarti bisa kita tulis di sini delta TB sama dengan delta TB per KB itu sama dengan delta TF per KF. Yang ditanyakan itu adalah delta TF. Ini yang ditanyakan. Terus di sini bisa langsung kita tuliskan delta TB-nya adalah 0,25, ini 0,25 per. Untuk KB-nya yang 0,5 ya, 0,5 itu sama dengan delta TF yang ditanyakan per KF. KF-nya 1,86. Maka bisa kita tuliskan delta TF sama dengan 0,25 dibagi 0,5 dikali 1,86. 0,25 dibagi 0,5 bisa kita coret, ini hasilnya 0,05 ya, bener ya? Terus berarti delta TF-nya sama dengan 0,93, yang artinya untuk yang nomor 1 ini jawabannya adalah yang D. Lanjut, untuk yang nomor 2, seorang siswa membuat larutan asam lemah HA konsentrasinya 1 m ini. Larutan yang diperoleh memiliki pH sama dengan 2. Nilai Ka dari asam lemah. Oke ya, tahu ya hubungannya. Yang pertama kita punya nilai pH 2 yang artinya konsentrasi H+ sama dengan 10⁻². Karena yang kita miliki adalah asam lemah, maka konsentrasi H+ itu sama dengan akar dari Ka dikali dengan Ma. Konsentrasi H+-nya yang diketahui 10⁻², lalu akar, nilai Ka yang ditanyakan, lalu M-nya konsentrasinya adalah 1, berarti ini 1, maka kita keluarkan dulu ya ini akarnya, yang artinya berarti ini kita kuadratkan, yang kanan juga kita kuadratkan. Alhasil kita punya 10⁻⁴ sama dengan Ka. Nah, udah langsung nih ketemu, berarti jawabannya adalah yang D. Terus, yang nomor 3, dalam reaksi inti kita punya nitrogen 14,7, lalu plus X ini yang tidak diketahui alias yang ditanyakan ya, berubah menjadi nitrogen 16,8 dan hidrogen 21. Ini sebenarnya gampang banget. Oke, ini saya tulis lagi seperti ini. Caranya adalah nomor massa ini 16 ditambah dengan 2 berarti 18 ya. Nah, kalau yang ini berarti 14 ditambah berapa? Hasilnya 18. Iya, berarti harus ditambah 4. Ini tak kasih 4 di sini. Lalu, yang bagian bawah nomor atomnya kita ada 8, ada 1, hasilnya adalah 9. Lalu di sini ada angka 7. 7 ditambah berapa? Hasilnya 9. Iya, berarti ditambah 2. Nah, partikel apa yang simbolnya adalah X42? Iya, ini adalah partikel alfa. Nah, kalau untuk
kimia inti berarti ada beberapa partikel ya yang di sini yang kalian harus ketahui. Cara menghafalkannya sangat mudah. Yang pertama, kalian pasti udah biasa dengan proton, elektron, dan neutron. Kalau proton itu masanya 1, proton dan neutron masanya 1. Lalu yang bagian bawah ini sesuai dengan muatannya. Kalau proton itu muatannya kan +1, berarti tetap 1. Lalu neutron muatannya netral, sehingga di bawahnya yang bagian bawah ini adalah 0. Muatannya +1 dan 0. Lalu yang elektron, dia masanya sangat kecil sekali ya jika dibandingkan dengan proton dengan neutron, sehingga untuk masanya kita hitung 0 di sini. Terus muatan elektron itu adalah -1. Sehingga ini simbolnya adalah E0-1. Lanjut, untuk positron itu adalah kebalikan dari elektron. Masanya tetap 0, tetapi muatannya menjadi +1. Ingat, positif, positron. Terus, yang deuteron sama triton ini adalah turunan dari hidrogen. Hidrogen itu notasinya 1-1 ya. Nah, kalau deuteron, ingat deuteron, D alias 2. Ini masanya adalah 2, nomor atom 1. Terus, kalau triton, ingat kalau tri alias 3, sehingga nomor massa dari hidrogen itu adalah 3. Terus, selebihnya untuk sinar beta itu sama dengan elektron. Lalu yang sinar alfa ini beda sendiri ya, alfa itu 42, dan yang sinar gamma juga berbeda sendiri yaitu 00. Oke ya, bisa ya menghafalkannya. Lanjut untuk yang nomor 4, oksidasi 2-propanol akan menghasilkan senyawa. Nah, ini adalah reaksi yang legend banget untuk alkohol. Kita punya 2-propanol. Berarti ada 1, 2, 3. OH ada di atom C nomor 2. Ini adalah alkohol sekunder. Oke ya. Jika kita oksidasi, ini adalah alkohol sekunder. Jika kita oksidasi, ini hasilnya adalah keton. Yang artinya ini ada CH3, ini atom C, O, dan ini adalah CH3. Nah, dari pilihan ini yang memiliki gugus keton adalah aseton dan juga butanon. Sebenarnya karena ini adalah 2-propanol, maka namanya ini nama IUPAC ya, 2-propanol, maka kita akan memiliki 2-propanon. Tetapi di pilihan jawabannya nggak ada. Ya kan? Nah, di sini ada sedikit pengecoh. 2-propanon, nama lainnya adalah aseton. Oke ya, tadi itu saya sebutkan bahwa ini adalah reaksi legend karena alkohol jika dioksidasi dia berubah menjadi keton untuk alkohol sekunder. Tetapi jika, ini saya kasih tanda, tapi jika kita memiliki alkohol primer, kita oksidasi, nanti hasilnya berupa aldehida. Hati-hati ya. Oke, lanjut yang nomor 5. Jika larutan Cu nitrat dialiri arus listrik melalui elektroda platina dengan kuat arus 0,1 ampere selama 193.000 detik, maka berat gas yang diperoleh dari elektrolisis ini adalah, nah ini berarti saya tuliskan terlebih dahulu reaksinya. Untuk yang ada di katoda, ini ada Cu2+ plus 2 elektron berubah menjadi Cu. Lalu untuk yang di anoda, ini yang dioksidasi, bukan nitratnya ya, tetapi air. Ini berarti kita punya 2H2O berubah menjadi O2 plus 4H plus dan 4 elektron. Ini berarti kita kalikan 2, ini kita kalikan 1. Ini berubah menjadi 2Cu2 plus 2H2O berubah menjadi 2Cu plus O2 plus 4H plus. Yang ditanyakan adalah gas dari O2. Oke, kita bisa mencari untuk jumlah mol. Jumlah mol dari Cu terlebih dahulu ya. Awalnya kita punya rumus seperti ini. Massa atau W, ada yang menuliskan massa, ada yang menuliskan W, sama aja. Ini adalah EIT per 96.500. Ini EIT untuk huruf E itu adalah AR dibagi dengan jumlah mol. Sehingga yang bagian bawah ini bisa saya tulis massa dibagi AR itu sama dengan AR per jumlah elektron dikali I dikali T per, ini AR lagi karena saya ingin membaginya agar nanti kita dapat langsung jumlah mol.
Dan ini kita kali 96.500. Ini saya coret, ini saya coret. Ini 1/Ne, jumlah elektron yang terlibat adalah 2 ya untuk Cu. Lalu arusnya adalah 0,1. Sedangkan untuk waktunya adalah 193.000 dibagi 96.500. Yang artinya ini bisa kita coret. Ini bisa kita coret. 0,1 dikali ini 0, ini berarti kita coret. Selanjutnya, ini berarti ini 0,1 juga udah habis ya untuk angka 0 di belakang. Tersisa setengah dikali 193, ini adalah 96,5 dibagi 965. Udah ketemu nih 0,1. Ini adalah jumlah mol untuk Cu. Sehingga jika jumlah mol untuk Cu adalah 0,1, maka jumlah mol untuk oksigen, jumlah mol, saya tulis ya, jumlah mol untuk oksigen berarti 0,1 dibagi koefisien dari Cu dikali koefisien untuk oksigen. Ini artinya kita memiliki 0,05. Lalu yang ditanyakan adalah berat gas yang diperoleh. Maka kita punya massa untuk O2 adalah jumlah mol, saya tuliskan rumusnya, jumlah mol dikalikan Mr. Jumlah molnya 0,05, Mr-nya berarti 16 dikali 2 ya, berarti ada 32. Hasilnya adalah 1,6 gram. Ini jawabannya adalah yang B.